menyaksikan hasil diskusi kami. Oke, yang kami ambil yaitu dari daun kelapa sawit dan buah sawit. Oke. Pertama yaitu ciri-ciri dari daun kelapa sawit: memiliki akar serabut. Oke, perhatikan teman-teman. Iya. 2. Mengandung klorofil atau yang berbaur dengan kehijauan. 3. Mempunyai tulang dan yang sejajar. Tulang dan sejajar. Oke, diperhatikan. Terus manfaat daunnya. 1. Tulang daunnya bisa dijadikan sapu lidi. Kalau udah besar ya, ini kalau masih pendek, masih kecil. Oke. 2. Bisa dijadikan sebagai atap gubuk daunnya. Oke. Yang ketiga, bisa dijadikan sebagai, dan yang sudah kering bisa digunakan untuk menyalakan api. Dan yang kedua, ciri-ciri buah kelapa sawit. 1. Mempunyai kadar minyak. 2. Jika sudah masak berwarna orange, kuning-kuningan bercampur coklat. Yang 3, Nanti Ibu minta salah satu dari kelompok menjelaskan apa yang dibilang. Jadi dengar. yang ketiga mempunyai biji monokotil. Ini bijinya satu. Monokotil itu gimana? Satu Gitu. berbiji satu. Cintaku hanya monokotil gitu. Dua yang biji satu. Cintaku hanya monokotil padamu gitu. Wajar. Itu kan anak sains kan? Silakan. Lanjut, silakan. Dan yang keempat mempunyai biji keras. Yang dalam itu yang hitam yang garis. Manfaatnya: 1. Bahan pembuatan minyak. 2. Bahan alternatif menyalakan api atau ketika sudah kering. Bisa ya digunakan sebagai api juga ya. Iya kan? Ya. Sudah teman-teman. Sekian dan terima kasih. Apa yang kamu dapat dari biji sawit dan daun sawit? Kalau dari biji sawit yang saya tangkap memiliki mengandung minyak dan juga bisa digunakan untuk api. Kalau dari daun yang saya tangkap yaitu memiliki tulang sejajar, kemudian memiliki akar serabut. Fungsi daunnya tadi apa? Fungsinya bisa digunakan Apanya? Juga Daunnya atau apa? daunnya. Daunnya. Bibit, batang. Tulang daunnya. Tulang daun. Bukan non tulangnya ya, tulang daunnya. Kalau non tulang itu nggak berfungsi, nggak ada di situ nanti. Oke, terus Kemudian daunnya bisa berfungsi untuk oke, bijinya monokotil or Hah? Monokotil artinya tadi apa? bisa satu. Biji satu. Oke, tangan. Tinggal 5 kelompok ya, silakan. Mengambil dari pohon kacang sabang. Pohon kacang sabang merupakan pohon tahunan tropika yang tersebar luas di Nusantara bagian barat. Selain berperan menjaga kesehatan jantung, termasuk mencegah jantung berdebar. Kacang dari biji pachira pun diyakini bisa membantu menyingkirkan toksin atau racun di tubuh. Toksin antara lain dipicu oleh adanya polusi udara serta bahan-bahan pengawet dan pemanis pewarna sintesis pada makanan dan minuman. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Fungsi pohon kacang sara yaitu yang pertama menghasilkan oksigen, yang kedua mengurangi karbon dioksida, tiga mencegah longsor dengan
Ciri-ciri pohon kacang selamat, tumbuhan berkayu, daunnya majemuk, bersusun sejajar, dapat hidup untuk waktu yang sangat lama, buah besar, mengajar dan tipe buah polong. Bunga biasanya muncul di dekat ujung ranting. Dalam buah terdapat 20 biji, warna hijau ketika muda. Berbiji di kotil, bijinya yang berbau khas dan agak mirip dengan jengkol. Sekian dari hasil presentasi kami. Silakan dari kelompok satu orang tanggapi. Kelompok 1, silakan. Oke, saya dari kelas 1. Saya menganggap bahwa fungsi dari pohon kacang sahabat mencegah jantung berdebar, mencegah racun dalam tubuh atau sebagai toksin, kemudian menghasilkan oksigen, mengurangi polusi udara karena penelitian dari oksigen yang dihasilkan. Ciri-cirinya tadi saya ingat biji di kotil, lalu bunganya berada di antara ranting di tengah. Kemudian daunnya dalam satu ranting itu memiliki beberapa daun dia seperti dari kelompok daun paya besar, lebih banyak. Oke, terima kasih. Karena kami dari kelompok 3 mengambil daun pepaya. Yang pertama, ciri-ciri daun pepaya. Daunnya termasuk tunggal, bulat, ujungnya meruncing, pangkal berongga, jadi berbiji, warna hijau, hingga Jadi teman-teman tadi dibilang daun pepaya itu adalah daun tunggal. Jadi dalam setiap pangkalnya itu hanya terdapat satu daun saja. Setelah itu membulat. Jadi daunnya itu membulat, ujungnya meruncing. Setelah itu pangkalnya berongga, dapat kita lihat kalau pangkal daunnya itu merongga. Terus bergerigi. Jadi bergerigi itu dia tidak menyatu, tapi dia terpecah-pecah. Terus warnanya hijau dan kalau dia sudah tua dia akan menjadi kuning. Terus daunnya itu menjar. Baik, masuk ke bagian kandungan. Di sini ciri-cirinya warna hijau. Jadi karena ada tumbuhan warna hijau, maka dia mengandung klorofil yang berfungsi untuk Fotosintesis. baik. Ada beberapa vitamin yang ada di dalam pepaya. Itu seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin K, dan B, serta sejumlah mineral seperti kalsium, magnesium, dan zat besi serta serat. Kandungan di dalam daun pepaya ini juga mengandung enzim papain dan chemopapin serta klorofil tadi ya. Karena banyaknya kandungan yang ada di daun pepaya ini, maka banyak juga manfaat positif dari kandungan daun pepaya ini. Maka akan dilanjutkan dengan Kak Ira. Manfaatnya, 1. Mengatasi gejala terkait demam berdarah. 2. Membuat kulit lebih sehat. 3. Mendukung fungsi pencernaan. 4. Menyimbangkan gula darah. Dan yang selanjutnya akan dibacakan oleh Jadi seperti yang kita tahu, daun pepaya ini rasanya pahit. Nah, alasan mengapa daun pepaya itu pahit? Karena adanya kandungan alkoid, yaitu alkoid karotid. Demikian dari hasil presentasi kami. Terima kasih. Jadi ini berongga ya kan? Ya, Waktu Bu. itu kecil. Berongga ya kan? Ini sudah ditata ya. Jadi kalau yang masih borong-borong itu kan agak ininya yang besar itu kan? Iya kan? Benar nggak? Benar. Begini. Ya kan? Seperti seruling.
masa kecil yang tidak sekolah. Ya kan? Nah, jadi kalau kami di rumah, mama saya kalau menggulai ayam kampung, ya kalau menggulai ayam kampung, itu harus ada rebusan daun pepaya ini, biar lengkap katanya. Baru dibuatnya sambal terasi. Ya kan? Pula ini yang muda ya kan? Jadi kenapa tadi daun pepaya ini rasanya pahit? Apa? Alkoid, benar? Alkoid, ya kan? Alkoid, ya bukan alkohol. Ya, alkoid. Jadi alkoid ini juga, ya, alkoid ini juga berfungsi sebenarnya dapat menurunkan tensi. Ya, bisa menurunkan tensi. Makanya karena mama saya riwayat darah tinggi ya, makanya saya juga bisa diverifikasi. Walaupun saya dulu kena stroke 7 bulan, saya yang merawat sampai dia meninggal. Saya tinggal 2 minggu di belajar di ya, makanya dia suka sekali ini karena menurut dia, ya kan, itu sebenarnya mitos dia, ya kan. Anggapan ibu saya itu ketika dia makan gulai ayam kampung yang enak itu, yang berlemak itu, yang bisa membuat tensinya tinggi, akan diimbangi dengan rebusan daun pepaya. Jadi kalau daun-daunan atau sayur-sayuran yang mengandung alkoid ini pasti pahit. Seperti sayur pare, itu juga mengandung alkoid. Oke, paham ya? Luar biasa ya. Baik, kita berikan. Oke, teman-teman, di sini kami berempat ingin membagikan hasil diskusi kami tentang daun, yaitu daun sirih Cina. Iya. Pasti semua udah tahu kan, udah pernah lihat ini, tapi tidak tahu atau belum tahu apa sebenarnya fungsi biologi dan juga. Oke, di sini kami akan mengasih tahu semuanya dari fungsi, ciri-ciri dan sebagainya. Oke, sirih Cina memiliki berbagai efek farmakologis seperti analgesik atau pereda nyeri, dan juga sirih Cina memiliki efek antiinflamasi atau anti radang dan juga antibiotik. Nah, sirih Cina ini memiliki ciri-ciri dan juga boleh dibuka tasnya. Sirih Cina ini memiliki akar serabut, dan batang ketinggian sirih Cina ini ditaksir mencapai 20 sampai 40 cm saja dan tegak bercabang. Dan sirih Cina ini memiliki tebal sekitar 5 mm. Oke, selanjutnya akan dijelaskan kawan saya. Daun sirih Cina mengandung agen anti-kanker, antioksidan kuat, dan anti-inflamasi, dan juga mengandung beberapa zat seperti protein, karbohidrat, kalsium, lemak, dan lain-lain. Oleh karena itu, daun sirih Cina kerap digunakan sebagai obat tradisional. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang berikutnya, cara mengkonsumsi sirih Cina. Yang pertama, campurkan 15 gram atau 20 gram daun sirih Cina ke dalam 1 liter air. Yang kedua, rebus daun sirih Cina selama 15 menit. Yang ketiga, saring untuk mendapatkan air rebusan. Yang keempat, minumlah pada pagi, siang, dan malam. Yang kelima, kalau digunakan untuk luka seperti bisul, cara pemakaiannya bisa ditumbuk. Meski termasuk golongan untuk liar, sirih Cina memiliki manfaat banyak untuk menjaga kesehatan tubuh atau untuk menyembuhkan luka-luka. Orang-orang
pemakaiannya sekarang juga masih sering dipakai. Rupa sirih Cina juga dapat mencegah kanker, mengatasi sistem pencernaan, mengobati asam urat, memperkuat perlindungan pada tulang. Sekianlah hasil diskusi kami. Kalau sebelumnya, daun sirih Cina dipercaya mulai dari zaman nenek moyang dulu sampai hingga sekarang. Daun sirih Cina sebenarnya sudah dilegalkan karena terbukti untuk menghilangkan rasa sakit seperti yang dijelaskan tadi. Oke? Silakan Ustaz. Dari penjelasan mereka itu saya mencatat atau mendengarkan tadi, manfaat dari sirih Cina itu sebagai obat mereda nyeri, menyembuhkan luka, sebagai antibiotik, mengatasi sistem pencernaan mungkin sakit perut, menjadi obat sakit perut. Kemudian memiliki antioksidan, kemudian dapat dibuat sebagai pencegah atau anti kanker, digunakan untuk pencegahan kanker. Kemudian ciri-cirinya tadi saya ingat, batang atau tinggi tumbuhan daun sirih Cina itu 20 sampai 40 cm, memiliki alat serap, dan saya lihat tadi itu dulunya agak kilauan ya permukaan. Bagi semua, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang daun mangga. Yang pertama, fungsi daun mangga. Fungsinya anti radang dan antibakteri serta mengandung antioksidan. Beberapa kandungan tersebut mampu mendukung kesehatan tubuh selalu, salah satunya mengobati diabetes. Kandungan daun mangga: 1. Fenol, flavonoid, dan vitamin A, B, dan C. Tanaman ini bersifat anti radang dan antibakteri dan mengandung antioksidan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri daun mangga. Pertama, bentuk daunnya sederhana dengan ukurannya panjangnya 15 cm sampai 35 cm. Lebarnya 6 cm sampai 16 cm. Saat masih muda, daunnya masih berwarna jingga dengan serambutan merah muda. Kemudian dengan cepat berubah menjadi warna merah gelap yang berkilau. Kemudian menjadi warna hijau ketika dewasa. Ini kami mengambil daun yang dewasanya. Selanjutnya bagian-bagian daun mangga. Yang pertama, ibu tulang daun. Ibu tulang daun yang terdapat di tengah. Yang kedua, tepi daun ke samping. Ini tepi daun ke sampingnya teman-teman. Yang ketiga, pangkal. Pangkal Yang keempat, layan daun. layan daunnya ini teman-teman yang lebar kita. Yang kelima, ujung daun. Ujung daunnya tegak. Rebusan daun mangga bisa menurunkan kolesterol dan mencegah penumpukan kolesterol dan pembuluh darah. Daun ini digunakan sebagai obat tradisional. Dan bentuk tulang daun mangga yaitu daun yang mirip. Baik, sekian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Bapak tiga, silakan tanggapi satu orang. Ya, silakan. Itu adalah daun mangga, di mana daun mangga itu ada beberapa manfaatnya seperti anti radang, antioksidan, dan antibakteri. Serta jika direbus itu bisa mengobati kolesterol. Ada transisi dari warna daun dari yang muda hingga dewasa, dari jingga, kemudian ke merah muda, kemudian merah gelap, kemudian ke hijau sampai ke hijau tua. Kemudian ada ibu tulang daun seperti daun pada umumnya, ada ibu tulang daunnya, ada tepi daunnya, ada pangkal dan helai. Dan itu termasuk dalam ciri-ciri menyir. Dan panjang dari daun mangga yang teman-teman presentasikan itu sekitar 15 sampai 35 cm, serta lebarnya 6 sampai 16 cm dan mengandung flavonoid, vitamin A, D, dan C. Oke,
dan luar tadi, yaitu dengan daun rindang atau tako. Yang pertama di sini ciri-cirinya yaitu daun tunggal dan memiliki warna hijau, bisa kita lihat. Yang kedua, daun tanaman berimbang hanya terdiri dari tangkai daun dan juga helaian daun. Yang ketiga yaitu ujungnya beruncing. Yang keempat, pangkal daun bertolak. Maksudnya melengkap. Dia nggak lurus. Bertolak awalnya. Yang kelima itu berambut tipis-tipis yang Rambut tipis-tipis itu ini ya, kayak ada yang intinya ada bulu-bulunya di. Yes, ini. Nah, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Manfaat dari daun rindang ini yang pertama itu bisa mengatasi tekanan darah, obat bisul, mengatasi peradangan seperti bisul. Akan dijelaskan oleh Kak Kurnia seperti apa mengatasi peradangan. Nah, cara untuk membuat obat bisul yaitu dengan cara daunnya yang sudah berwarna kuning atau sudah tua itu ditumbuk dan dicampur dengan kapur yang untuk sirih. Terus air yang terkandung di dalam inilah yang dibuat untuk mengobati bisul tersebut. Dan untuk diare itu air yang berwarna hijau ini direbus dan air hasil rebusan itu diminum. Baiklah kawan-kawan, sekian saya presentasikan. Terima kasih. Pikir aja kayak ini. Kelompok 4 silakan ditanggapi. Ingin menyampaikan ulang hasil pendeskripsian dari kelompok 6, yaitu dari ciri-ciri. Nah, tentu daun tersebut memiliki warna, yaitu daun berwarna hijau. Yang kedua, daun tersebut terdiri dari tangkai atau helaian daun. Yang ketiga, ujungnya runcing. Selanjutnya, pangkal daun berbentuk melengkung dan tidak lurus. Dan daun tersebut memiliki bulu-bulu tipis. Dan manfaatnya, yang pertama, bisa menghilangkan tekanan darah, betul kan? Dan yang kedua, bisa digunakan sebagai obat bisul atau peradangan. Dan bentuk penggunaannya dengan cara direbus dan airnya diminum. Sekian. Terima kasih.